Ya, selamat bertemu kembali anak-anak yang terkasih. Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Patrick ingin sedikit menjelaskan mengenai subtema kita untuk pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan subtema kemajemukan agama dan kepercayaan. Berbeda tetapi satu tujuan. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia bangsa yang masyarakatnya sungguh sangat pluralismenya tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mendalami bersama bagaimana kebersamaan itu hendaknya kita jaga bersama. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sebagai manusia harus sadar bahwa Allah ketika menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu dalam perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Tujuannya apa perbedaan itu? Agar mereka dapat saling melengkapi. Nah, anak-anak yang terkasih, Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Allah itu sungguh berbeda. Maka kita tidak bisa menyamakan semua manusia. Termasuk di dalamnya adalah di dalam perjalanan hidup manusia, kita juga tidak bisa membuat semuanya harus sama. Tetap memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua yang perlu kita sadari, bahwa setiap orang itu mempunyai hak asasi, hak dasar. Untuk apa? Salah satunya adalah hak asasi untuk memilih agama sesuai dengan yang diyakininya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya. Nah, ini dua hal ini yang harus kita sadari bersama. Bahwa kita sebagai manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Itu Allah pun dari awal mula menciptakan sudah demikian. Dan yang kedua, setiap orang mempunyai hak asasi, termasuk dalam memilih agama. Dan yang perlu kita sadari pula, di dalam setiap agama itu senantiasa mengajarkan sikap toleran terhadap agama lain. Setiap agama selalu mengajarkan mengenai toleransi. Nah, meskipun setiap agama sudah mengajarkan tentang sikap toleransi, apa kenyataannya? Iya, kenyataannya sampai dengan saat ini masih sering kita dengar adanya konflik antar umat beragama. Adanya konflik-konflik yang dilatar belakangi oleh karena perbedaan sebagai umat beragama. Nah, anak-anak yang terkasih, timbul pertanyaan, apa sih penyebab timbulnya konflik antar agama? Ya, kita lihat di Indonesia ini saja misalnya. Padahal setiap tokoh agama, sudah banyak tokoh agama yang mengajak dan mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama. Tetapi mengapa konflik antar umat beragama itu masih terjadi? Kita lihat di sini ada beberapa sebab. Yang pertama, ambisi dari oknum agama tertentu yang ingin memperjuangkan kepentingannya dengan mengatasnamakan agama. Jadi bukan agamanya itu yang salah, tetapi apa? Ada oknum-oknum tertentu yang ingin memperjuangkan kepentingannya, yang ingin, saya punya kepentingan ini, atau mungkin kepentingan kelompoknya, lalu kemudian mengatasnamakan agama untuk apa? Memperjuangkan kepentingannya itu dengan cara-cara mengadu domba, sehingga orang-orang yang
pengetahuan agamanya kurang, mudah sekali untuk terprovokasi, mudah sekali untuk dipengaruhi. Nah, ini yang pertama. Jadi bukan agamanya, tetapi apa? Oknum agama itu yang mau memperjuangkan kepentingannya. Lalu yang kedua, seperti tadi Patrick sampaikan, orang-orang yang pemahaman pengetahuan agamanya kurang akan mudah untuk diprovokasi, mudah untuk dihasut. Oleh karena itu, penyebab yang kedua adalah apa? Adanya umat beragama yang kurang mendalami ajaran agamanya dengan benar. Sehingga orang-orang seperti inilah yang mudah dibodohi atau mudah dihasut, diprovokasi atau dikompori oleh orang-orang yang berniat jahat, oleh oknum-oknum tadi yang maunya itu untuk memperjuangkan kepentingannya tetapi mengatasnamakan agama. Nah, ini jadi masih banyak umat yang harus belajar banyak mendalami agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, adanya pula sikap fanatisme agama yang berlebihan atau malah mungkin fanatisme yang terlalu sempit sehingga menganggap agama lain itu salah. Pokoknya yang benar agama saya saja, yang lain itu salah. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh orang atau penganut agama lain, meskipun itu baik, tetap dianggap salah. Karena apa? Karena orang itu tidak sama dengan agamanya dengan saya. Nah, ini juga bisa menyebabkan timbulnya konflik karena selalu menganggap agama lain itu adalah salah. Nah, ini padahal setiap agama, setiap manusia itu ada perbedaan-perbedaan, tetapi intinya sama, yaitu mengajarkan kebaikan untuk menuju kepada Allah. Kemudian penyebab yang berikutnya antara lain juga, kalau tadi kurang mendalami ajaran agamanya sendiri, karena juga kurang mengenal agama lain, sehingga selalu menganggap agama lain itu salah, sehingga selalu menilai kebenaran itu hanya berdasarkan agamanya sendiri. Pokoknya yang benar ya, pokoknya menurut agama saya, menurut orang lain itu adalah salah. Nah, ini karena apa? Karena tidak mengenal bagaimana dengan agama lain, kurang mengenal, padahal di dalam agama-agama lain itu ada juga nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Nah, anak-anak yang terkasih, penyebab yang lainnya lagi adalah ini, memandang agama lain sebagai ancaman terhadap agamanya. Jadi dianggapnya kalau ada orang beragama lain berdekatan dengan kita, wah ini mengancam agama saya. Padahal tidak, padahal tetap bisa hidup rukun dan damai. Kalau ada kelompok agama lain mengadakan aksi sosial, wah sudah langsung itu ancaman, itu nanti akan membuat kita suruh masuk ke agama sana dan sebagainya. Nah, ini sikap curiga, sikap memandang agama lain sebagai ancaman, ini juga bisa menimbulkan konflik antar umat beragama. Lalu kemudian juga kadang ketika misalnya ketika terjadi proses atau terjadi konflik-konflik tidak segera ditangani dengan baik. Nah, ini juga bisa terjadi. Ini pernah terjadi juga bahwasanya ketika ada konflik tidak segera langsung ditangani, segera langsung ini akhirnya akan memperpanjang timbulnya konflik itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya adanya juga ini alasan klasik ya, adanya kecemburuan sosial dalam hal kesejahteraan, sehingga memakai agama untuk melampiaskan kekesalannya. Nah, ini jadi karena kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang kesenjangannya begitu besar, sehingga menyebabkan untuk melampiaskan kekesalannya, kejengkelannya, ketidakpuasannya, lalu memakai agama. Nah, ini bisa juga menimbulkan konflik-konflik, ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi penyebab timbulnya konflik antar umat beragama. Nah, anak-anak yang terkasih,
Toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk senantiasa diusahakan, apalagi di negara kita, negara Indonesia yang begitu luas, begitu besar, begitu banyak warganya, dan memiliki berbagai macam perbedaan. Salah satunya adalah adanya bermacam-macam agama. Bukan hanya agama, tetapi juga bermacam-macam penganut kepercayaan. Nah, oleh karena itu, apa pentingnya toleransi antar umat beragama bagi kita semua? Antara lain bisa kita lihat di sini, pentingnya itu adalah satu, untuk menghindari terjadinya perpecahan. Kalau bangsa ini tidak ada rasa toleransi antar umat beragama, antar agama satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah perpecahan. Ini. Jadi supaya tidak terjadi perpecahan pada bangsa kita ini, maka salah satu yang penting untuk diusahakan adalah apa? Sikap toleransi antar umat beragama. Lalu kemudian berikutnya, selain itu yang kedua adalah apa pentingnya toleransi antar umat beragama? Bukan hanya untuk menghindari terjadinya perpecahan, tetapi juga akan mampu memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan. Kalau misalnya dalam satu komplek perumahan, lalu kemudian ada banyak agama atau warganya memiliki terdiri dari beberapa agama di situ, lalu mereka hidup rukun, saling toleransi, maka persaudaraan dan kekeluargaan di dalam satu komplek itu yakin pasti akan sangat baik. Nah ini anak-anak yang terkasih, bisa memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan, saling berkunjung ketika hari raya, ya, saling menengok ketika ada yang sakit dan sebagainya. Nah ini pentingnya toleransi antar umat beragama. Lalu kemudian secara nasional, dengan adanya toleransi antar umat beragama, antar warga yang satu dengan yang lain akan memantapkan rasa persatuan dan kesatuan segenap bangsa. Ini jadi persatuan dan kesatuan segenap bangsa kita ini akan tergoyahkan kalau seandainya tidak ada toleransi antar umat beragama. Nah inilah anak-anak pentingnya kita menjaga, mengusahakan dan melestarikan yang namanya sikap toleran terhadap umat beragama yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, lalu bagaimana ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama ini? Nah, di dalam Konsili Vatikan kedua, ya, sejak dilaksanakan Konsili Vatikan kedua itu, Gereja Katolik menunjukkan sikap yang terbuka terhadap agama lain. Keterbukaan tersebut muncul dari penghayatan bahwa Allah memang berkehendak menyelamatkan umat manusia tanpa memandang suku, ras, bangsa, agama, budaya, bahasa, kulit, dan sebagainya. Ya, pokoknya bahwa gereja ingin menunjukkan sikap terbuka terhadap siapapun. Nah, ini anak-anak yang terkasih. Dengan demikian gereja menyadari perlunya kebersamaan antar umat manusia, apapun itu agamanya. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita banyak membaca tentang kebersamaan itu. Bagaimana Yesus, bagaimana para rasul pada waktu itu mengusahakan dan mengajarkan apa yang difirmankan oleh Yesus tentang pentingnya kebersamaan, pentingnya saling mengasihi. Nah, kita lihat beberapa saja ya. Nah, di dalam Yohanes bab 13 ayat 34.
Yesus bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dalam sabda Yesus ini tidak dikatakan oleh Yesus kamu mengasihi kepada yang seiman saja. Tidak. Tetapi apa? Saling mengasihi. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Tidak pandang bulu. Ya, kepada semua manusia, kepada semua sesama kita, Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Dengan saling mengasihi tentunya kebersamaan, toleransi akan terwujud. Nah, kemudian surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 10. "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saling mendahului dalam memberi salam. Tidak perlu mengatakan, "Oh, saya kan orang mayoritas di sini, dia akan minoritas, dia yang harus memberi hormat." Tidak. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah, sebagai saudara berlomba-lombalah untuk saling memberikan hormat. Artinya apa? Saling menghormati. Kalau saling mengasihi, saling menghormati terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang namanya toleransi itu pasti akan tercapai. Nah, lalu satu lagi dalam 1 Tesalonika bab 3 ayat 12. "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Jadi, di dalam 1 Tesalonika ini mau dikatakan bahwasanya jika Tuhan sudah menjadikan kita ini bertambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, ketika kita sudah mampu mengasihi seorang terhadap yang lain, maka kita itu juga sama seperti siapa? Seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Ini kami di sini maksudnya adalah apa? Seperti Allah telah mengasihi manusia. Nah, ini anak-anak di dalam kitab suci juga diajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menghormati, sehingga akan terwujud pula yang namanya toleransi antar umat beragama. Nah, lalu apa tindakan atau usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Ya, seperti tadi penyebab terjadinya konflik antar umat beragama itu kita hilangkan dengan cara apa? Ya, berusaha mengenal agama lain dengan baik. Banyak membaca buku, dialog, mendengarkan, bertanyalah untuk mengenal lebih dalam, tetapi bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari kejelekan, tetapi apa? Untuk mengenal. Ini, semakin kita mengenal, maka kita mengerti, oh mereka melakukan itu ya, biarkanlah itulah apa? Ajaran agama mereka. Kita tidak perlu mengusik-musiknya, tidak perlu memperdebatkan. Ini. Lalu bicarakan tentang ajaran agama. Jangan melihat dari praktek pribadi perorangan, karena apa? Setiap orang bisa saja ajarannya seperti ini, lalu kemudian dia menyimpang. Seringkali yang salah bukan ajaran agamanya, tetapi apa? Praktek manusianya saja. Jadi kita tidak boleh lalu kemudian menjelekan agama yang lain. Biasakan mengucapkan ucapan selamat kepada tetangga yang beragama lain. Entah itu selamat hari raya, entah itu selamat mengikuti kegiatan peribadatan mereka. Apalagi di dalam gereja Katolik itu memang tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat hari raya kepada
umat beragama yang lain. Jadi ya ucapkanlah itu hal yang baik, tidak perlu takut nanti tidak boleh mengucapkan. Oh, ini kalau untuk gereja Katolik tidak ada larangan seperti itu. Ya. Ini. Lalu biasakan mendoakan umat beragama lain. Jadi misalnya ada konflik, ada masalah yang dihadapi oleh umat beragama yang lain, sebaiknya kita mendoakan. Ya. Seperti di dalam gereja kalau misa kadang-kadang kita juga mendengar imam juga mendoakan saudara-saudara kita misalnya pada waktu mereka menjalankan puasa, didoakan supaya pelaksanaan puasanya bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian bertemanlah dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama. Ya, bertemanlah, tidak usah pilih-pilih agamanya apa. Berteman dengan semua saja tanpa memandang agama. Biasakan juga menyumbang kepada tetangga yang beragama lain yang kesusahan, yang berduka. Datang, kemudian ya berikan sumbangan kalau misalnya memang itu untuk memberikan sumbangan kepada yang berkesusahan atau yang sedang berduka. Jangan ketika melihat ada orang yang berduka lalu agamanya apa? Nah, ini tidak baik. Apapun agamanya, ketika dia berduka, kita wajib untuk menunjukkan rasa empati kita kepada mereka. Biasakan bersilaturahmi pada hari-hari raya agama lain yang tadi sudah Pak Adri sampaikan ya. Nah ini. Lalu tumbuhkan solidaritas antar umat beragama. Ditumbuhkan rasa solidaritas. Ya misalnya kalian berada di dalam lingkungan meskipun di situ banyak yang berbeda, lalu kemudian ternyata di dekat rumahmu ada kerja bakti untuk pembangunan rumah ibadah, meskipun kalian tidak seiman dengan mereka, tidak seagama dengan mereka, ketika ada kerja bakti kalian bisa ikut kerja bakti. Nah, ini menumbuhkan rasa solidaritas antar umat beragama. Nah, itu anak-anak yang terkasih berkaitan dengan bagaimana kita menjaga, mengusahakan agar terjadinya kerukunan antar umat beragama, sehingga dengan demikian toleransi antar umat beragama itu dapat terwujud, dapat terjadi di sekitar kita, dimanapun kita berada. Dengan demikian, meskipun kita berbeda-beda dalam agama, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu demi mencapai kehidupan yang lebih baik, terutama kehidupan pada akhirnya nanti kita sama-sama kembali kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, ini yang dapat Patrick sampaikan untuk kali ini. Semoga kita semua bisa semakin memahami bagaimana mengusahakan kerukunan antar umat beragama dan juga mewujudkan yang namanya toleransi antar umat beragama. Demikian dari Pak Patrick. Salam sehat selalu. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam.